Halo Sobat Sejarah, di sini kita akan mengajak kalian menjelajahi periode paling krusial dalam sejarah Indonesia, yaitu periode demokrasi terpimpin dari 1959 sampai 1965. Bener banget, masa ini adalah periode dari Presiden Soekarno mulai memimpin dan memegang penuh kekuasaan. Di masa ini, beliau juga mengakhiri masa demokrasi liberal di mana politik Indonesia sedang terjadi kekacauan. Semua ini dimulai dengan sebuah keputusan besar yang mengubah wajah negara kita secara fundamental. Kalian penasaran? Yuk kita mulai petualangan sejarah kita. Let's go! Keputusan besar itu adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ini adalah titik balik sejarah Indonesia yang sangat penting. Dekret ini secara resmi membubarkan konstituante dan kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadikan keputusan terpusat di tangan Soekarno. Di bawah kekuasaan ini, Presiden Soekarno mulai memperkenalkan satu ideologi yang disebut dengan Nasakom. Nasakom singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Tujuannya untuk menyatukan tiga kekuatan utama masyarakat Indonesia sebagai pendukung dari pemerintah. Di kancah global, politik kita saat itu sangat berani dan bahkan konfrontatif. Tujuannya adalah untuk membangun Indonesia sebagai mercusuar bagi negara-negara New Emerging Forces atau negara-negara dengan kekuatan baru yang sedang bangkit di dunia. Kita ingin menunjukkan kemandirian dan kekuatan. Bukti keberanian kita yaitu kita sukses menjalankan operasi Trikora untuk membebaskan Irian Barat, yang merupakan salah satu pencapaian yang luar biasa. Namun, kebijakan konfrontasi juga membawa kita pada konfrontasi dengan Malaysia yang berujung pada keputusan yang mengejutkan, yaitu keputusan bahwa Indonesia telah keluar dari PBB pada tahun 1965. Presiden menjelaskan bahwa beliau tidak bermaksud kurang menghargai cara bekerja Sekretaris Jenderal sekarang. Dalam menghadapi suasana tegang, tak ada kebebasan bergerak bagi kedua blok. Selanjutnya dikatakan, saya menyadari bahwa ada prosedur untuk merubah piagam kita. Saya tidak berpikir dalam istilah blok-blokan, tetapi saya memikirkan sangat perlunya piagam dari PBB. Semuanya itu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari dunia kita sekarang ini. Bentuk PBB yang sekarang ini adalah suatu hasil sistem negara barat. Berkata Presiden selanjutnya, Our own Indonesian history shows that clearly, and so indeed that's the history of the whole world. We call this something Pancasila. Pancasila or the 5 pillars of our state. First, belief in God. Second, nationalism. Third, internationalism. Fourth, democracy. Finally, the last sila, the ultimate pillar, is social justice. In common with the vast majority of this organization, I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. But we are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. We do not seek to defend the world we know. We seek to build a better world. Sayangnya stabilitas politik dan prestasi internasional yang terbilang tidak sejalan dengan kondisi ekonomi dalam negeri. Masa ini sering disebut ekonomi komando, di mana negara mengontrol penuh jalur produksi dan distribusi. Masalah utama saat itu ada pada inflasi yang semakin tinggi dan defisit anggaran yang semakin parah. Namun, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah melakukan berbagai cara untuk mengatasinya, yaitu dengan kebijakan Sanering tahun 1959. Pada tahun 1963, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan bernama Deklarasi Ekonomi atau DEKON.
Sayangnya, Dekon juga tidak berhasil mengatasi masalah fundamental seperti peningkatan produksi barang-barang kebutuhan dan harga-harga barang yang melonjak. Jadi, walaupun Indonesia terlihat kuat dan berpengaruh di dunia, di dalam negeri rakyat justru harus berjuang dengan keras untuk menghadapi tantangan yang sulit dan ekonomi yang semakin sulit. Sunring itu apa sih? Nah, sunring adalah pemotongan nilai mata uang secara drastis. Pecahan uang kertas Rp1.000 dan Rp500 diturunkan nilainya hanya menjadi 10% dari nilai semula. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sayangnya, kebijakan ini gagal menekan inflasi. Kenapa? Karena pengeluaran negara yang sangat besar, terutama pada proyek-proyek mercusuar yang sangat ambisius. Seperti dalam membangun ikonik Monas dan Stadion Gelora Bung Karno yang kita kenal sampai saat ini. Jadi, sobat sejarah, demokrasi terpimpin adalah masa yang penuh kontradiksi, politik yang sangat berani dan revolusioner di satu sisi, tapi diimpit oleh krisis ekonomi, instabilitas, dan inflasi dalam negeri di satu sisi. Periode ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua bahwa kestabilan politik dan kekuatan ekonomi harus berjalan beriringan dan saling mendukung untuk kemajuan serta kesejahteraan bangsa. Sekian dari kami, semoga kalian semakin semangat belajar sejarah Indonesia yang penuh makna ini. Sampai jumpa di video sejarah selanjutnya.